Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di pelajaran Sirah Nabi. Hari ini pelajaran Sirah Nabi masih belum mengenai kisah Nabi Muhammad ya. Karena di bulan ini, bulan Zulhijjah, ada momen spesial ibadah, yaitu adalah Idul Korban. Atau Idul Adha, di mana ibadah kurban dilaksanakan oleh seluruh muslim sedunia. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa ibadah kurban ini Allah perintahkan kepada kita? Buat yang mampu tahu kenapa? Ada ceritanya. Cerita tentang Nabi Ismail. Mau tahu? Nah, begini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dimulai. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan seorang anak, akhirnya Allah berikan rizki. Mengandunglah Hajar, istrinya, seorang anak lelaki. Setelah lahir Hajar, maka dibawalah Hajar itu sama Ismail anaknya ke sebuah tempat. Karena ini adalah perintah Allah. Semua perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah untuk menguji kesabarannya, untuk menguji ketaatannya. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksanakan perintah itu tanpa banyak bertanya. Dibawalah Hajar dan Ismail yang masih bayi pada saat itu di sebuah tempat. Ya, tempat yang jauh dari rumahnya. Di sebuah padang pasir, panas, gersam, gak ada air sedikit pun, gak ada. Bahkan binatang-binatang tak terlihat ada di sana. Tanaman pun tak ada yang terlihat tumbuh di sana. Dan tak ada jejak-jejak kaki orang-orang sering lewat di sana. Masya Allah. Tapi walaupun begitu, karena ini adalah perintah Allah, maka ditinggallah Hajar dan anaknya Ismail di tempat itu. Pergilah Ibrahim kembali ke rumahnya. Bagaimana dengan Hajar istrinya? Hajar istrinya karena istri yang soleha, maka dia ikhlas menerima perintah Allah. Maka menunggu lama di sana, entah apa yang terjadi. Ismail pun menangis karena bekal makanannya sudah habis. Berusahalah sang ibu Hajar berlari ke sana ke sini, ke Bukit Malang, ke Bukit Safa untuk mencari air, tapi tidak menemukan air sedikit pun. Sampai 7 kali bolak-balik. Hingga suatu ketika Allah berikan rezeki berupa air yang muncul di bawah kakinya Ismail. Sambil menatap takjub dan bersyukur kepada Allah, dikumpulkanlah air itu Zam-Zam-Zami. Maka disebut air Zam-Zam yang berkumpul. Kalau nggak dihituin nanti menyebar kemana-mana, Masya Allah, banjir bisa wilayah itu. Dan luar biasanya air Zam-Zam sampai sekarang nggak pernah kering. Diambil ribuan jutaan jemaah haji setiap tahunnya dan nggak pernah kering. Masya Allah, kekuasaan Allah. Singkat cerita, daerah yang tadinya tandus, kering, kerontang, nggak ada orang, jadi daerah yang sangat luar biasa, subur. Banyak pedagang-pedagang yang lewat situ mencari air, singgah di sana, bahkan sampai menetap di sana. Hajar dan Ismail pun sangat dihormati karena dialah yang menempati tempat itu pertama. Nah, tempat itu adalah kota Mekah yang saat ini yang sangat megah, dan tempat itu akan menjadi tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun pun berlalu. Ismail menjadi seorang anak yang soleh, taat sama ibunya, cerdas, pintar. Dan tiba waktunya Ibrahim pun pergi berkunjung, mendatangi Hajar dan anaknya Ismail. Terkagum luar biasa. Masya Allah, Ibrahim luar biasa kagum. Karena melihat dulu tempat itu sangat tandus, tapi sekarang luar biasa, bisa ditinggali. Banyak orang pula. Tempat ini tempat dulu aku meninggalkan anak dan istriku.
Sekarang sudah banyak orang, sudah ada tumbuhan dan air mengalir. Alhamdulillah ya Allah. Bertemulah dengan anaknya Ismail. Ismail, ayah, ayah. Maka luar biasa senang sekali. Walaupun lama tidak berjumpa, tapi Ibrahim tidak melupakan anaknya. Dan Ismail pun tidak melupakan ayahnya, tidak meninggalkan kasih sayangnya. Karena ibunya sering menceritakan mengenai ayahnya. Dan cerita semuanya ini adalah perintah Allah untuk menguji kesabaran. Baru sebentar bertemu dengan anaknya, melepas rindu. Ketika Ibrahim tidur pada malam harinya, Ibrahim mendapatkan perintah Allah dalam bentuk mimpi. Di dalam mimpi, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ya Allah, terbangunlah Nabi Ibrahim dari tempatnya. Dan apa yang terjadi? Ya Allah, dilaksanakan perintah Allah itu. Tapi bertanya dulu kepada anaknya, wahai anakku Ismail, aku mendapatkan perintah dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Bagaimana menurutmu? Ayah, kalau ini perintah Allah, aku taat. Insya Allah aku ikhlas, aku ridho. Allahu Akbar. Itu anak yang soleh luar biasa. Karena ini adalah perintah Allah, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka berjalanlah Nabi Ibrahim dan Ismail ke sebuah tempat di mana dilakukan penyembelihan itu. Ketika berjalan, itu ternyata mereka diganggu sama iblis. Iblis mengganggu Ibrahim untuk menggagalkan rencana itu. Hoi Ibrahim, udah, gak usah lakukan perintah Allah itu. Tega sekali kau ingin menyembelih anakmu. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah orang yang taat kepada Allah, maka iblis itu dilempar batu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Sampai seperti itu, luar biasa. 3 kali iblis memunculkan dirinya terus mengganggu perintah Allah itu, mengganggu Ibrahim untuk menggagalkan perintah Allah. Tapi akhirnya Ibrahim bisa bertahan dari ujian itu. Sampailah pada sebuah tempat, dibaringkanlah Ismail, lalu diangkatlah pedang yang tajam dan panjang itu. Ketika mengayunkan pedangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah selamatkan Ismail, diganti sama Allah. Tring! Domba besar, Alhamdulillah, bersyukur Ibrahim karena yang disembelih itu bukan anaknya, tiba-tiba domba yang sangat gemuk sekali. Ismail selamat, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata ini ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umatnya yang beriman kepadanya, pasti diuji melalui kesulitan-kesulitan ataupun ujian melalui nikmatnya. Apakah ketika diberikan nikmat dia lupa sama Allah? Apakah ketika diberikan musibah dia juga lalai sama Allah atau tidak? Maka orang-orang yang soleh selalu ingat Allah di waktu susah ataupun di waktu senang. Nah, dari ketaatan ini kita belajar bahwa kita sebagai seorang muslim harus mentaati semua perintah Allah tanpa banyak bertanya. Contohnya adalah sholat. Sudah kelas berapa ini? Bagaimana sholatnya? Itu perintah Allah loh. Bagaimana kalian menjaga sholatnya? Masih baik atau masih buruk? Mudah-mudahan semuanya sudah baik ya. Sudah terjaga semua sholatnya ya. Tidak ada yang bolong-bolong lagi. Karena itu perintah Allah. Sebagai seorang muslim kita wajib menjalankan perintah Allah. Dan salah satunya adalah sholat wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, ya, dari perintah ini, dari kisah ini kita belajar bahwa nilai-nilai ketaatan yang diberikan oleh Ibrahim dan Ismail pada saat itu menginspirasi kepada semua umat Islam. Lalu ibadah kurban ini disyariatkan pun kepada seluruh umat muslim. Boleh kambing,
boleh sapi, kerbau, asal jangan ayam, jangan. Nah, ya teman-teman, buat yang mampu mau berkurban boleh melalui sekolah. Nanti sekolah akan bekerjasama dengan Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Yang mau menitipkan pemotongan hewan kurbannya boleh ke sekolah ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.